Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di channel tutor yang bermanfaat. Kali ini kita akan selingi materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang aplikasi Scratch ini sudah sampai pada materi ke-19. Nah, hari ini kita akan selingi materi kita dengan membuat sebuah permainan atau sebuah game yang nama gamenya adalah klik bola secara acak. Permainan klik bola secara acak. Nah, sebelum kita membuat permainan seperti ini, kita akan mereview dulu bagaimana tampilannya atau ide cerita dari game ini. Baik, kita coba praktekkan, kita jalankan gamenya. Ketika kita jalankan, maka si spread yang ada di sini, ini spread bola, akan menampilkan sebuah pertanyaan, siapa nama antum atau siapa nama kamu gitu ya. Nah, di sini kita tulis siapa nama pemainnya. Misalnya di sini nama pemainnya adalah Asriyadi misalnya. Nah, kita klik yes atau oke. Maka nama kita akan tampil di sini, nama pemain, di variabel nama pemain. Dan waktu akan berjalan. Yang tadi waktunya 60 detik, otomatis akan berkurang. Dan sistem permainannya ketika kita berhasil mengklik bola ini, maka skor kita akan bertambah. Kita coba teman-teman ya. Ini saya dapat 1. Maka skornya akan bertambah. Dan setiap kita berhasil mengklik bola, maka bolanya akan berubah warna. Skornya berubah ya, warnanya juga akan berubah warna. Nah, kita coba mainkan sampai habis dulu, sampai 1 menit ya. Kita coba jalankan. Tinggal 25 detik waktu kita. Mudah-mudahan kita mendapat skor yang bagus lah gitu ya. Ini sistem permainan klik bola secara acak. Permainannya sederhana, cuma mengklik-klik bola aja gitu. Dengan batas waktu yang ditentukan. Oke, 8 detik lagi. Apakah kita berhasil sampai 20? 1. Oke, kita berhasil. Baik teman-teman, skor yang kita peroleh sementara mendapat skor 20. Dan dalam sistem permainan ini setelah waktunya habis, maka layar gamenya atau gamenya akan menginformasikan permainan game over atau waktu habis. Nah, di sini jika kita mau memulai ulang, maka klik ini dia akan mereset kembali menjadi seperti ini. Menunya akan muncul kembali, yang tulisan game over-nya akan hilang. Nah, seperti itu sistem permainan yang kita akan buatkan. Teman-teman jangan skip videonya. Semoga teman-teman bisa membuatnya juga dengan coding yang akan kita ajarkan nantinya. Baik, gini kita hentikan, kita tutup. Ini coding-codingnya kita akan buat baru. Teman-teman boleh ikuti mulai dari sekarang. Pertama, silakan teman-teman buat berkas baru terlebih dahulu. Sudah teman-teman? Udah ya? Nah, sekarang ini spreadnya kita ganti. Spread yang akan kita gunakan adalah spread bola. Kita close ini. Kemudian kita tambah spread yang judulnya bola atau ball ya. Nah, teman-teman klik aja ini spreadnya bola atau ball. Ini nama spreadnya bisa teman-teman ganti sebenarnya. Bola misalnya. Silahkan diganti. Nah, ini spreadnya bernama bola. Nantinya di sini ya. Kemudian biar lebih oke, spreadnya kita akan letakkan di titik tengah. Silakan dimasukkan nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya juga 0. Otomatis spreadnya akan berada di tengah-tengah. Nah, untuk teman-teman ketahui juga, untuk posisi X dan Y-nya pada pembelajaran materi sebelumnya kita sudah jelaskan. Jika dimulai dari titik tengah ini, kalau ke kiri, maka nilai X-nya akan berkurang. Kalau ke kanan, maka nilai X-nya akan bertambah. Dari titik tengah ini ke kanan, maka nilai X-nya akan bertambah. Dan dari titik tengah, kalau ke atas, maka nilai Y-nya yang bertambah. Kalau dari titik tengah ke bawah, berarti nilai Y-nya menjadi berkurang atau min gitu ya. Tapi titik pusatnya adalah 0. Teman-teman boleh letakkan bolanya di posisi 0. Nah, sekarang kita membutuhkan latar. Kita akan menambah latar biar kelihatan bolanya lebih jelas. Kita tambahkan latar belakangnya di bagian luar angkasa. Teman-teman pilih pada menu luar angkasa. Sudah. Kemudian pilih latarnya stars. Oke, biar kelihatan lebih jelas bolanya ya. Udah teman-teman? Sampai sini udah ya. Nah, di sini kita membutuhkan variabel. Kita akan membutuhkan variabel. Cara membuat variabel kita butuh 3 ya.
variabel score, variabel waktu, sama variabel nama pemain. Kita buat variabel. Caranya teman-teman, pergi ke menu variabel, kemudian pilih yang ini, buat sebuah variabel. Variabel pertama kita akan buat nama variabelnya adalah score. Setelah selesai, teman-teman klik OK. Maka muncul satu variabel di layar panggung kita. Nah, kemudian kita tambah lagi satu variabel. Variabel kedua adalah waktu. Oke, sudah. Tambahkan satu lagi variabelnya, yaitu variabel yang ketiga adalah nama pemain. Nama pemain dan klik OK. Nah, ini biar lebih seperti permainan tadi, kita akan letakkan di bagian posisi kanan atas dari layar gamenya gitu ya. Nah, setelah seperti ini, kita butuh ini, background ini ada tulisan game over ketika nanti backgroundnya atau latar gamenya selesai gitu. Kita klik panggung, sudah teman-teman. Kemudian pilih latar. Nah, ini kita punya satu latar. Kita akan menggandakan latar ini. Pada materi sebelumnya kita sudah jelaskan juga. Coba kita gandakan dulu. Nah, ini latarnya menjadi 2 ya. Nah, di bagian latar kedua kita tambah tulisan. Pilih menu teks yang ada di sini, klik ini, pilih menu teks. Kemudian tuliskan tulisannya game over. Game over. Nah, jenis tulisan ini boleh teman-teman blok dulu tulisannya. Kemudian ganti namanya menjadi pixel. Ini kalau game yang 2 dimensi seperti ini, kita menggunakan tulisannya seperti ini biasanya. Oke, teman-teman. Ini bisa diunduh kalau belum terklik. Nah, di sini teman-teman bisa besarkan tulisannya, letakkan di tengah-tengah posisi. Oke, seperti itu untuk tulisan game over-nya. Nah, kalau rasanya tertutup layarnya atau tertutup oleh bola, kita geser ke atas sedikit boleh. Oke, biar tulisannya kelihatan ya. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, ini bisa dipilih lagi yang ini. Kita sudah punya 2 latar ya. Latar yang bertulisan game over dan latar yang normal. Kita pilih yang normal dulu. Kemudian kita tambah satu spread lagi. Nama spreadnya kita akan lukis sendiri. Kita akan buat judulnya ya. Kita pilih tambah spread, kemudian pilih lukis. Di sini kita buat sebuah spread dengan mengklik membuat judul ya. Dengan mengklik tag, kita buat judulnya permainan klik bola secara acak. Kemudian geser, sesuaikan, geser ya di tengah-tengah. Nanti kita bisa geserkan ini. Cuma sebelum itu jenis tulisannya teman-teman boleh ganti, klik 2 kali. Di sini setelah diblok tulisannya boleh ganti, yang marker boleh, lebih bagus tulisannya ya. Kemudian ini ukurannya boleh dibesarkan dikit lagi. Ya. Klik ini untuk membesarkan ukurannya. Kalau terlalu besar boleh dikecilkan. Atau kalau terlalu panjang ke samping boleh dikecilkan ini teman-teman. Sehingga dia akan menyempit. Ini kiri kanannya nih ya. Untuk mengecilkan tulisannya. Setelah itu letakkan di tengah-tengah. Kemudian klik ini. Klik spread ini. Ini kita pilih kode boleh. Klik ini. Nah, kemudian di sini kita atur posisinya di mana. Dan posisinya kita letakkan di bagian posisi X-nya 0, Y-nya 100 saja. Silakan teman-teman ganti posisi spread ini, X-nya 0, dan Y-nya menjadi 100. Udah teman-teman? Kalau sudah, kemudian kita ganti biar lebih jelas, kita ganti judul spread ini dengan nama spreadnya adalah judul. Nama spreadnya adalah judul. Oke, sampai di sini untuk spread dan latar belakang atau backgroundnya sudah kita tambahkan gitu ya teman-teman ya. Sekarang
kita akan membuat codingnya lagi. Oke, teman-teman siap untuk mengikuti ya. Kita akan membuat coding dari ini. Oke, pertama kali dalam pembuatan coding ini, ide ceritanya tadi ketika tombol start diklik, maka kita pergi ke menu kejadian ya, untuk menambahnya. Ini, pergi ke menu kejadian. Ketika tombol startnya atau tombol benderanya diklik, maka si bola ini akan tampil. Klik ini bola dulu teman ya. Ini kita ganti dulu. Kita pilih spread bola ya teman ya. Kita pilih spread bola, kemudian pergi ke menu kejadian, kemudian di sini kita pilih ketika tombol bendera diklik. Tombol bendera ini atau tombol start ya, diklik. Kemudian ini tetap di bagian bola teman-teman ya. Kemudian kita akan tampilkan si bolanya. Klik menu tampilan. Kemudian kita cari menu blok kodenya adalah tampilkan. Kita akan menampilkan bola ketika tombol startnya diklik. Kemudian kita akan gantikan latar belakangnya, backgroundnya menjadi latar belakang utama seperti ini ya, yang nggak ada tulisan game overnya. Pergi ke bagian ganti latar key. Yang kita pilih bukannya start 2 ya. Kalau yang start 2 ini yang ada tulisan game overnya tadi. Kita pilih yang latar belakangnya adalah start, yang start normal. Oke teman-teman, sampai situ udah? Oke ya, udah ya. Nah, kalau udah, kita lanjut ke berikutnya. Setelah tombol start diklik, ininya sudah muncul, backgroundnya sudah berganti ke background normal. Kita pengen bolanya berada pada posisi tengah seperti ini. Maka kita pergi ke menu gerakan, kemudian pilih blok kode pergi ke X0, Y0. Pergi X0 atau Y0. Silakan nanti teman-teman sesuaikan, bahwasanya yang kita penginkan adalah pergi ke X-nya 0, Y-nya 0. Setelah itu, bola akan berada pada posisi tengah. Bola akan berada pada posisi tengah. Nah, setelah itu, setelah bola berada pada posisi tengah, kita akan mengatur ulang skornya menjadi 0, waktu menjadi 0, dan nama pemainnya kita kosongkan. Cara mengatur ini menjadi 0, waktunya 0, skornya 0, dan nama pemainnya menjadi kosong. Pergi ke menu variabel. Teman-teman pilih ke sini, atur ini. Pilih yang pertama itu atur skor. Tarik ke sini, atur skornya menjadi 0. Kemudian ganti lagi menjadi waktu. Tarik lagi, atur waktu menjadi 0. Udah teman-teman ya. Kemudian pergi ke atur nama pemain lagi. Nama pemain yang di sini, atur nama pemain bukan 0, kita jadikan kosong aja. Nah, dihapus 0-nya, maka nama pemainnya nanti jadi kosong. Coba kita jalankan. Nah, ini nama pemainnya menjadi kosong. Nah, teman-teman sampai sini blok kodenya sudah paham ya? Nanti boleh di jeda videonya biar lebih teman-teman bisa mengikutinya. Nah, setelah seperti ini, setelah kita atur variabel skor, variabel waktu, dan nama pemainnya menjadi normal atau di reset ke pengaturan dasar, maka si bola ini akan menampilkan sebuah pertanyaan. Untuk menampilkan sebuah pertanyaan pada bola ini, kita pilih ke menu sensor. Ini tetap spread bola ya teman-teman ya. Pilih menu sensor, kemudian pilih blok kodenya adalah tanya apa namamu dan tunggu. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa mengganti tulisannya. Kalau yang di permainan bola yang kita reviewkan tadi, tulisannya adalah siapa nama antum. Antum tuh sama dengan kamu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu, ini bisa kita geser ke atas kalau kita terlampau besar layarnya ya. Kemudian kita akan mengatur jawaban dari pertanyaan ini. Kita akan atur ke nama pemainnya. Kita akan memasukkan jawaban dari siapa nama antum ini. Jawabannya ini kita akan transferkan atau kita akan simpan ke dalam nama pemain, variabel nama pemain. Caranya bagaimana? Teman-teman pilih menu variabel, kemudian pilih menu atur nama pemain. Nah, atur nama pemain ya. Nah, untuk yang ini, yang 0 ini kita akan ganti
menjadi sensor ke jawaban dari pertanyaan tadi. Kita akan ganti yang angka nolnya tadi menjadi jawaban dari pertanyaan yang ini. Jawaban dari pertanyaan ini. Seperti itu teman-teman. Misalnya kita jalankan seperti ini. Kita isi namanya. Kita jalankan lagi. Coba tes. Kita isi namanya. Siapa nama antum? Jalankan. Nah, maka nama pemain kita berada di sini. Sampai situ paham ya teman-teman ya? Kalau tidak nanti boleh tulis di kolom komentar. Kemudian teman-teman setelah nama pemainnya selesai, kita masukkan ke variabel nama pemain. Selanjutnya kita akan mengatur waktunya, menjalankan waktunya dimulai dari 60 detik. Kita pergi ke variabel, kemudian di sini pilih waktu, atur waktu ya. Kita kasih waktu untuk permainan ini tidak lama-lama, cuma 1 menit atau 60 detik. Teman-teman ganti atur waktu ke 60 detik. Nah, sistemnya coba kita jalankan sejenak. Ketika kita jalankan, semuanya direset, skor direset, waktu direset, nama pemainnya juga dikosongkan. Kemudian si bola karakter kita akan menampilkan sebuah pertanyaan, siapa nama antum, dan kita akan tulis nama kita, misalnya sini atau ini boleh. Kemudian klik OK, maka nama pemain kita berada di sini. Dan waktunya menjadi 60. Nah, nanti kita akan membuat coding bagaimana waktunya setiap detik dia akan berkurang. Setiap detik dia akan berkurang ya. Nah, selanjutnya kita setelah atur waktu ini kita akan mensiarkan sebuah informasi. Kita butuh mensiarkan sebuah informasi. Pergi ke menu kejadian. Kemudian setelah itu teman-teman pergi ke menu blok kode. Siarkan pesan 1. Siarkan pesan 1, masukkan ke sini udah. Nah, yang siarkan pesan 1 ini teman-teman bisa mengganti dengan pesan baru. Pesan baru, kita klik pesannya adalah mulai. Kita ketik pesannya adalah mulai. Nah, setelah direset jadi 0, maka dia akan menyiarkan sebuah pesan mulai gitu ya. Dia akan menyiarkan sebuah pesan mulai. Nah, setelah itu kita akan membuat si bola ini, setelah dia mulai, kita akan membuat si bola ini meluncur secara acak di dalam panggung atau stack yang kita miliki ini. Caranya bagaimana? Kita butuh kontrol. Yang kita kontrolkan adalah selamanya. Dia akan berjalan selamanya. Nah, setelah selamanya, kemudian kita pergi ke menu gerakan. Di sini kita pilih meluncur. Nah, yang sini ya, meluncur 1 detik ke posisi sembarangan. Nah, biar kecepatan bolanya kencang gitu ya. Ini kita tes. Nah, ini kan masih lambat nih. Kalau lambat seperti ini tentu mudah teman-teman mengkliknya gitu ya. Nah, sekarang biar lebih menantang kita ganti detiknya itu, kecepatan dia meluncur itu menjadi 0,5 atau setengah detik ya. Nah, ini lumayan standar seperti yang ada di permainan yang kita review sebelumnya. Kecepatan bolanya bergerak secara acak dengan kecepatan 0,5 detik dari posisi ini ke posisi berikutnya gitu ya. Nah, ini untuk blok kode pada menu start. Bola pada menu ketika tombol start diklik. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan menambah blok kode lagi. Di bawahnya teman-teman boleh geser ke bawah. Nah, di sini teman-teman pergi ke menu ini, ke menu kejadian ya. Pergi ke menu kejadian, kemudian pergi ke menu ketika aku menerima pesan 1. Ketika aku menerima pesan 1. Nah, yang pesan 1 ini teman-teman ganti menjadi mulai. Intinya tadi itu setelah dia disiarkan pesan mulai dari tombol ketika tombol startnya diklik, maka di sini ada event. Ketika aku menerima pesan mulai yang disiarkan di sini tadi, maka dia akan melakukan apa? Nah, dia akan melakukan seperti ini logikanya. Teman-teman pilih menu kontrol, dia akan mengontrol. Kemudian pergi ke menu selamanya. Ini akan diputar-putar ulang terus ya, ide ceritanya tadi itu. Kemudian kita akan mengubah waktu ini, skor waktu ini. Skor waktu ini setiap 1 detik dia akan berubah
berkurang 1. Caranya seperti ini. Teman-teman pergi menu kontrol, kemudian masukkan tunggu 1 detik terlebih dahulu. Setelah itu, kemudian pergi ke menu variabel. Kita akan merubah nih variabel waktu berkurang sebanyak 1 selama setiap detiknya tadi akan berkurang sebanyak 1 gitu ya, 1 angka. Nah, pergi ke menu ubah. Di sini ubah ini ganti dengan waktu. Ubah waktu geser ke tunggu 1 detik, tetapi sini angkanya bukan 1. Kita tulis angkanya adalah min 1. Silakan teman-teman tulis angkanya menjadi min 1. Sampai situ udah teman-teman. Nah, setelah itu kita akan memberikan sebuah logika. Ini sudah berjalan ya, ketika ini menerima pesan mulai, maka si tunggu ini dia akan berkurang ya. Si waktu ini akan berkurang setiap 1 detik, dia akan berkurang 1. Coba kita tes jalankan. Ini kita tes ya. Nah, di contohnya. Nah, maka si waktu ini udah berkurang nih. Tapi ada kendala. Dia akan berkurang terus. Nanti ketika sudah sampai 0 pun, dia berkurang menjadi min 1, min 2, dan seterusnya. Ini tentu nggak bagus ya untuk permainan kita. Kita pengen tuh ketika dia sampai angka 0, maka dia berhenti. Nggak ada lagi sampai nanti min 1, min 2, dan seterusnya. Kalau di sini kita lihat, ini nanti akan berkurang nih. Kita akan perhatikan waktu ini ketika sudah mencapai angka 0, apakah dia berhenti atau tidak. Kita pengen permainan ini seperti yang kita jelaskan tadi, seperti yang kita review di gamenya tadi, ketika waktunya sampai pada angka 0, maka permainannya selesai, game over. Backgroundnya akan berganti, bolanya akan hilang atau berhenti dari bergerak gitu. Nah, coba kita lihat dulu 8 detik dari sekarang, apakah nanti dengan kode seperti ini dia akan berhenti atau enggak. 1 detik, 0. Ini berkurang terus. Jadi ini salah. Atau kita masih butuh kode untuk menghentikan agar waktu kita ini berhenti pada posisi 0. Tidak terus berkurang sebanyak 1 detik ke angka-angka di bawahnya. Ini kita hentikan dulu. Kita akan butuh sebuah kode lagi. Yaitu teman-teman pergi ke menu kontrol. Kita membuat sebuah logika, yaitu jika di sini kita tambah jika yang ini teman-teman ya. Di bawah ini kita tambah jika. Sudah teman-teman? Kemudian kita pergi ke operator. Kita pergi ke operator. Kemudian teman-teman pilih yang ini. 0 sama dengan 60. 0 sama dengan 60, tarikkan ke sini. Ke tombol ini ya. Udah. Yang ini teman-teman ganti dengan 0. Nah, yang ini apa yang akan kita isi? Kita isi dengan nilai dari variabel waktu kita. Untuk mengambil nilai dari variabel waktu kita ini, kita pergi ke menu variabel, kemudian pergi ke waktu, tarikkan ke sini. Ini artinya jika waktu ini, variabel waktu kita ini sama dengan 0, maka dia akan mengeksekusi kode yang ada di dalam blok jika ini. Kodenya apa berikutnya? Nah, kita pengen ketika dia sudah sampai 0, maka kita akan menampilkan latar kedua. Backgroundnya kita ganti dengan latar star yang kedua yang ada tulisan game over-nya. Kemudian si bola ini kita sembunyikan. Pergi ke menu tampilan. Kemudian si bolanya kita sembunyikan. Yang bola ini kita sembunyikan teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita kasih jeda sebelum semua permainannya berhenti. Kita kasih jeda sejenak, yaitu tunggu 1 detik. Tetapi ini angkanya kita kasihkan adalah 0,1 atau 0.1 teman-teman ya. Kita kasih jeda sebelum kita hentikan semua permainannya. Kita kasih jeda 0.1 detik. Kemudian setelah itu semua permainan akan berhenti, waktu berhenti dan semuanya berhenti ya. Maka kita butuh sebuah blok kode yang berada pada menu kontrol. Di sini ada blok kode yang bernama berhenti semua. Nah, tambahkan di bawah tunggu 0,1 detik itu. Berhenti semua kode. Oke, teman-teman. Nah, ini kita sudah selesai sampai tahap kedua nih. Ini tahap pertama tadi kita menambah menu ketika tombol start diklik.
Nanti setelah jawaban, nama, dan semuanya direset, dia menyiarkan pesan mulai. Setelah menyiarkan pesan mulai, maka si pesan mulai ini akan menjalankan sebuah logika di mana setiap 1 detik waktunya akan berkurang. Setiap 1 detik, waktu yang 60 detik tadi dia akan berkurang. Nah, dan menambahkan logika lagi, ketika ini waktu ini menjadi 0, maka dia akan menghentikan permainan. Permainan sudah selesai, sehingga waktunya tidak -1, -2, dan seterusnya. Ini untuk blok kode kedua ketika aku menerima pesan mulai. Nah, teman-teman, blok kode yang berikutnya, ini lagi ketika kita berhasil mengklik tombol ini kalau kita jalankan dulu ya. Nah, ketika kita berhasil klik bolanya tidak berubah ini. Bolanya tidak berubah warna dan skor kita belum bertambah. Seharusnya kan dalam permainan tadi ketika bolanya diklik, maka skor yang bertambah, warna bolanya berubah. Nah, bagaimana cara membuat ini? Teman-teman, boleh kita lanjut ke di bagian blok kode di bawahnya. Ini blok kode kedua ya. Nah, tarik ke bawah, ke atas. Teman-teman tambahkan klik bolanya tadi ya, spread bola, masih di spread bola. Tambahkan coding. Codingnya adalah di bagian kejadian. Nah, nih, pilih ketika spread ini diklik. Spread ini maksudnya si bola ini ya. Karakternya kan kita pilih si bola ya. Ketika si bola ini diklik, spread ini diklik, maka apa yang akan dilakukan? Maka kita tambah menu logika. Jika logikanya yang ini ya. Jika titik-titik, jika tidak titik-titik. Nah, teman-teman semuanya, kita akan membuat sebuah logika dari permainan ini, yaitu logikanya teman-teman pergi ke menu operator, kemudian pilih menu yang ini, titik-titik kecil dari 50. Nah, kemudian pergi ke menu variabel, masukkan waktu. Nah, ini maksudnya ketika waktu ini kecil, ini angka ini kita ganti dengan 1 ya. Nah, ketika spread ini diklik dan waktunya itu kecil dari angka 1, maka skor yang ini, skor ini kita ganti ya, ubah skor menjadi 0. Jadi ketika diklik bolanya, kalau waktunya sudah habis, maka skornya tidak akan berubah. Kalau waktunya di bawah 1 atau waktunya habis, maka skor tidak akan berubah. Tetapi jika tidak, maka kita akan mengubah skornya yang bawah ini. Jika tidak, maka skornya akan berubah menjadi bertambah 1. Ketika berhasil diklik, skornya akan bertambah 1. Dan si bolanya akan berubah kostum. Kita pilih ini. Pergi ke menu tampilan dan tarikkan coding kostum berikutnya. Si bolanya akan berubah kostum ketika dia berhasil diklik. Sampai sini untuk coding blok bola. Coba kita permainkan spread bola ya. Coba kita jalankan. Misalnya ini. Nama kita ada berubah, waktunya sudah. Kemudian ini sudah, tapi ini tulisan judulnya belum menghilang. Nanti kita perbaiki ya. Nah, coba kita klik dulu. Kalau kita berhasil, kita berhasil mengklik, si bolanya sudah berubah warna. Setiap berhasil diklik dia akan berubah warna. Ini berubah warna dan skor kita ada bertambah ini. Bertambah menjadi 2. Teman-teman coba lagi. Ini sudah skor kita 3. Oke, kita hentikan dulu, kita perbaiki sedikit coding kita lagi. Coding kita yang berikutnya itu bukan pada bagian spread bolanya lagi, tetapi pada bagian spread judul yang kita buat tadi. Kita pengen ketika tombol start diklik, si judul ini tampil gitu ya. Si judul ini tampil. Ketika kejadian tombol start diklik, si judulnya akan tampil. Bagian menu tampilan ya. Tampilkan si judulnya. Kemudian ini berikutnya, setelah ini teman-teman masukkan pada menu kejadian juga. Ketika aku menerima pesan mulai, maka si judul ini akan hilang atau disembunyikan. Kita jelaskan lagi ya. Ketika si judul ini, yang judul ini
menerima pesan mulai yang disiarkan oleh si bola tadi. Ini bola tadi kan menyiarkan pesan mulai nih. Dia menyiarkan pesan mulai, maka ketika ditangkap oleh si judul, ketika dia menerima pesan mulai dari si bola tadi, maka si judulnya akan disembunyikan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, coba kita jalankan. Apakah ini coding kita berhasil? Coba kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah ini codingnya udah. Skornya sudah direset, waktu sudah direset, nama pemain sudah. Kemudian judul dari permainan klip bola secara acak juga sudah. Si bolanya juga sudah menyampaikan sebuah pertanyaan, siapa nama antum atau siapa nama kamu. Kita isi nama kita. Kemudian klik oke atau yes. Nah, nama kita sudah masuk di sini. Kemudian waktu kita sudah bergerak ya, mundur ya dari 60 detik tadi. Nah, kita akan melihat apakah skor kita berubah ketika kita berhasil mengklik bolanya atau tidak. Coba kita klik. Oke, skor kita sudah berubah teman-teman. Ini sudah bertambah, sudah berhasil kita klik 2 kali skor kita. Ini menjadi 3, 4. Setiap kita berhasil mengklik, warna bolanya juga berhasil berubah. Warna bolanya juga berubah setiap kita berhasil mengklik bola ini. Nah, kita lihat. Oke. Kita tunggu apakah kita bisa mencapai skor di atas 20 atau minimal 20 untuk satu permainan ini. Satu menit ya dari permainan ini, apakah bisa mencapai skor 20 atau kagak. Oke, 10 detik lagi teman-teman. Kita tes dulu. 5 detik dari sekarang. Apakah sampai 20? Gagal. Teman-teman, nah setelah ini selesai, waktunya sudah berarti menjadi 0. Si bolanya menghilang, kemudian latar kita berubah menjadi tulisan game over. Nah, seperti itu teman-teman, kita sudah berhasil membuat sebuah permainan, yaitu permainan klik bola secara acak. Dan skor kita dalam waktu 1 detik, kita berhasil 1 menit, kita berhasil memperoleh skor 18. Nah, ini bisa teman-teman dengan sistem project yang sama. Teman-teman nanti boleh perlombakan sama teman-teman yang lain. Siapa di antara teman-teman yang berhasil meraih skor yang lebih banyak dari teman-teman yang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk permainan yang kita buat, yaitu permainan klik angka secara acak ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti blok codingnya tadi. Jika ada yang ketinggalan nanti boleh di jeda videonya. Oke, seperti itu teman-teman, ini untuk coding permainan klik bola secara acak. Dan ini untuk coding pada bagian judulnya. Mungkin sekian dulu teman-teman. Jangan lupa setiap project yang teman-teman buat disimpan. Simpan ke komputermu dan buat apa nama permainannya. Misalnya di sini permainan klik bola secara acak. Oke, udah. Setelah itu selesai. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik dan benar gitu. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.